Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, gimana kabar di sana? Sehat semuanya ya? Oh, ada yang nggak baik-baik aja? Semoga setelah nonton Go Healthy, Anda termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan dimanapun Anda menyaksikan program ini hari ini. Saya Coki Sitohang dan senang sekali bisa melayani Indonesia bersama dengan dua orang praktisi kesehatan. Saya perkenalkan dulu di awal ya pemirsa, ada Mas Boy Abidin dan Mbak Lula Kamal. Hai. Boleh disapa dulu, silakan. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Senang saya berjumpa dengan Anda. Dan narasumber kami hari ini yang akan bercerita mengenai kehidupannya adalah tersambung lewat daring. Ada di Malang, Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Suprapto dan putranya Mas Dimas. Mereka punya pengalaman. Pengalaman spesial ini dari mulai dulu belum kenal teknologi laser sampai menggunakannya. Halo Pak Prapto, halo Mas Dimas yang di Malang. Saya dengar Mas Dimas yang di usianya masih cukup muda, 27 tahun ini sudah pakai teknologi laser. Betul ya Mas ya? Ya, betul. Alasannya kenapa Mas Dimas? Apakah ada keluhan kesehatan tertentu? Ya, ada keluhan sedikit yang setelah itu saya pernah periksa darah. Ternyata hasilnya ada tinggi, 110 kurang dari puasa. Sehingga saya berpikir harus rutin pakai teknologi laser. Di samping kan ini ada ayah terkasih ya, Pak Prapto ya. Pak Prapto juga pakai teknologi laser kan ya Pak? Ya, Siapa duluan yang pakai, Bapak atau Mas Dimas? saya duluan. Oh, Pak, boleh diceritakan ke kami awalnya bagaimana Bapak mulai menggunakan teknologi laser? Jadi awalnya kan anak saya teknologi laser ini untuk saya habis kecelakaan. Keluhan saya di kaki hilang sama sekali. Waktu awalnya bertahun-tahun saya mengalami kaki sakit kalau pagi. Pernah saya ke dokter juga, dokter saraf, katanya harus dioperasi. Kemudian saya pakai obat, pada saat minum sembuh. Tapi pada saat habis, lagi, kumat lagi. Setelah pakai teknologi laser, sampai sekarang Syukur, tidak syukur. kumat lagi. Jadi totalnya sudah berapa lama Bapak pakai teknologi laser ini? Ya, setahun hitung. Setelah 3 bulan, Baik. hilang sama sekali kaki. Lalu apa yang dirasakan oleh Mas Dimas dari masa prediabetes ini di umur 27 tahun? Apakah ada satu keluhan tertentu Mas yang itu cukup mengganggu produktivitas Mas? Sebenarnya belum terlalu mengganggu ya, cuman terasa setelah saya cek darah, kemudian saya baca, baru bilang gejala itu saya baru ingat apa yang saya rasakan kemarin. Contoh misalnya pagi sudah lapar, malam sudah lapar, kemudian sering buang air kecil, kalau duduk rada lama, rada kesemutan, orang tua ya ibu yang kemarin berakhir kita tahu ternyata diabetes. Bahkan saya punya keturunan. Di rumah Ya. siapa lagi yang menggunakan teknologi laser atas dukungan dari Mas Dimas dan Pak Prapto? Di satu rumah saya ini cuma berdua saja, istri masih belum, tapi mertua saya masih di Lombok. Apa yang diceritakan oleh mertuanya Mas Dimas di sana? Apakah awalnya memang ada keluhan juga dan bagaimana perkembangannya setelah menggunakan teknologi laser? Ya, jadi awalnya itu ibu cerita waktu kita telepon keluhannya sakit kepala. Terus pas dibawa ke puskesmas ternyata tensi 200 waktu itu. Saya panik waktu itu. Teknologi laser yang awalnya kita sediakan ke Bapak, kita langsung kirimkan ke Lombok, terus merasa Bapak tetap harus sakit bagi Bapak teknologi laser. Wah, jadi dihadiahkan oleh Mas Dimas
dalam rangka untuk mengatasi keluhan-keluhan yang membuat keluarga menjadi lebih peduli lagi. Tepuk tangan dulu deh buat Mas Dimas dan Pak Prapto di sana. Dari kejadian ini rupanya ada soal pengalaman, belum sampai ke efek daripada misalnya prediabetes belum dirasakan, tapi udah keburu berpikir strategis Mbak Lula Hebat ya. dan Mas Ya. Boy. Luar Saya biasa. langsung bilang, ini hebat banget Luar sih. Aduh biasa, Mas ya. Dimas, saya kasih jempol banyak nih pokoknya ya. Saya kasih jempol juga. Oke. Ya hebat banget. Sebetulnya gini, pertama yang paling menyenangkan adalah bahwa anak berbakti. Tapi kita biasa dong lihat anak yang berbakti, udah sering dong kita lihat ya. Yang kemudian menghadiahkan alat kesehatan teknologi laser kepada orang tuanya atau mertuanya. Betul. Sering kita dapatkan. Tapi yang namanya kemudian kesadaran untuk lebih sehat itu jarang loh. Ya. Biasanya kepentok dulu, udah sakit dulu, baru kemudian. Pemirsa coba di rumah sama-sama ya, kita lihat sama-sama. Berapa banyak yang seperti Mas Dimas, yang kemudian dia memeriksakan diri terus sadar, oh saya prediabetes nih. Belum diabetes loh, ini kan ada prediabetes, diabetes, baru komplikasi. Sering kan ketemunya begini, ketemu komplikasi tuh biasanya. Betul. Ini masih jauh loh jalannya dan dia sadar bahwa harus diubah nih. Nggak bisa kemudian punya diabetes ini umur 27 tahun. Berarti pola hidup pasti udah sehat. Buktinya dia udah sampai di tingkat gini, pola hidup yang sehat gitu kan. Ini biasanya ya. Kemudian ambil obat dokter jika disarankan. Baru tingkatan lebih tinggi adalah menggunakan teknologi laser nih, teknologi kesehatan. Nah sekarang nih yang namanya Mas Dimas ini sudah menjalankan sampai di ujung jalan sana. Makanya saya bilang top banget, hebat. Mudah-mudahan ini jadi contoh bagi kita semua. Harusnya tidak perlu pakai sakit. Kita paling senang kalau teknologi laser itu digunakan untuk pencegahan. Benar, ya. Jadi benar-benar membantu kita semua supaya hidup lebih sehat sampai umur berapapun yang diberikan Tuhan kepada kita tentunya kan. Ya. Apa yang harus dicegah? Ya pertama adalah pencegahan mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu nomor satu ya, karena tiap detik, tiap saat jantung kita berdetak, berdenyut. Kemudian darah itu juga akan membawakan zat-zat makanan. Ya apa yang kita makan termasuk kadar gula yang harus dijaga dengan baik, kemudian kadar lemak harus dijaga dengan baik. Jadi ini memang suatu kondisi yang kita harus lakukan terus-menerus sejak awal sedini mungkin. Jadi tidak ada laki perempuan, tidak ada tua muda, ini harus dilakukan pencegahan sedini mungkin. Iya. Ya, jadi kalau kita bicara teknologi laser, maka teknologi laser ini akan membantu untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darahnya supaya tetap baik. Dan ini juga harus tetap disinergikan dengan menerapkan pola hidup sehat ya, mengatur pola makannya, olahraganya, istirahatnya, faktor stresnya, dan kemudian rajin melakukan pemeriksaan kesehatan. Saya mau nanya sebentar lagi ke Mas Dimas. Mas Dimas, itu orang tuamu di Lombok, tensinya 200, Mas Dimas langsung ambil gerakan cepat, gercep aja, kasih dia teknologi laser. Gimana kondisinya per hari ini Mas Dimas? Teknologi lasernya seperti katanya. Terus kan terakhir periksa 15 Agustus kemarin. Hasilnya di mana 130. Alhamdulillah. 130 ya tadi? Ini kalau saya salah. Oke, bagus, bagus. Pemirsa, kita akan masih mendengar cerita dari Mas Dimas dan Pak Prapto yang telah menggunakan teknologi laser sedini mungkin untuk pencegahan. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ada Mas Dimas dan papahnya. Mas Dimas tadi cerita nih pemirsa di awal. Kalau Anda melewatkan yang tadi, Mas Dimas bilang waktu dia cek gula darah puasanya ada di angka 110. Dan itu dinyatakan prediabetes. Tentang diabetes, sebenarnya Mas paham nggak komplikasi apa yang terburuk yang bisa membuat seseorang dengan diabetes itu menjadi banyak menyesal atas keputusan salah yang dia buat? Buat saya pribadi ada takut. Dibilang ngeri itu kalau sampai sama cuci dan bagian riba. Itu saya paling takut lah saya. Sekarang Mas, sejak menggunakan teknologi laser, setelah sekian lama menggunakannya, apa yang Mas rasakan? Awalnya penting, sekarang sudah berkurang. Kemudian rasa lapar gitu. Kemarin setiap pagi itu Sekarang di usia Bapak yang semakin bertambah, apa yang Bapak rasakan?
lebih enak. Lebih enak. Seperti apa tuh Pak lebih enak tuh? Ya, bukan. Saya dengar Bapak dulu sempat mengalami satu peristiwa atau musibah yang tidak terelakkan dan menyakitkan. Dan itu membuat Bapak harus melewati beberapa fase terapi gitu ya Pak ya. Kadang ada keluhan sakit kepala. Itu dulu ya Pak ya. Sekarang waktu pakai teknologi laser, sakit kepalanya masih bersisa atau enggak? Enggak. Tadi ada keluhan juga di kaki itu. Sudah hilang setelah saya pakai teknologi laser 3 bulan. Sampai sekarang. Bagaimana dengan kualitas tidur Bapak? Sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Ada perbedaan enggak? Ada. Dulu suka begadang. Sampai malam. Jam 12, jam 1. Sekarang ya kalau sudah Isya itu sudah ngantuk rasanya. Mengenai kualitas tidur. Kalau papamu kan ayah nih mengalami peningkatan kualitas ya. Sementara mertua yang tensinya sampai 200 waktu itu sebelum menggunakan teknologi laser. Sekarang setelah pakai laser gimana keadaannya? Kualitas tidurnya? Dia pakai teknologi laser waktu itu memang cepat tidurnya. Bagaimana teknologi laser bisa membantu? Teknologi laser itu kan ada sinarnya, ya ada sinar merah, kemudian dia ada yang laser merah, ada sinar biru dan ada juga sinar kuning. Betul. Nah, sinar-sinar tersebut ini akan mempengaruhi kerja dalam sel-sel di tubuh kita. Salah satunya adalah mitokondria, bekerja untuk menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi, dia perlu kadar gula, dia perlu kadar lemak. Dan itu didapat dari apa yang kita konsumsi, yang kita makan sehari-hari. Iya. Ya, dengan mengefektifkan kerja mitokondria tadi, maka kadar gula, kadar lemaknya akan bisa digunakan dengan baik, kadarnya bisa terkendali dengan baik, dan bisa memberikan energi yang lebih baik untuk tubuh kita. Betul. Nah, kemudian orang dengan kadar gula yang tinggi, ini kan juga akan menjadi lebih kental darahnya. Dan akan risiko untuk terjadinya penggumpalan darah, akan terjadi sel-sel darah di dalam tubuh kita itu akan menjadi saling berdekatan. Nah, teknologi laser ini juga akan mencegah terjadinya penggumpalan atau penempelan dari sel-sel yang ada dalam darah kita. Dan juga dia akan menguraikan ya darah-darah yang tadi yang mengental tadi supaya dia tidak mengental lagi. Dan ini akan berdampak pada kualitas darah kita. Dengan kualitas darah yang baik, maka harapannya ya tekanan darah kita akan terjaga dengan baik dan juga akan mengendalikan kadar tekanan darah kita. Biasanya yang sering dikeluhkan lagi adalah keluhan di persendian. Jadi teknologi laser ini pemirsa bisa juga membantu untuk satu regenerasi sel. Yang kedua adalah untuk kemudian menghilangkan inflamasi, membantu gitu ya mengendalikan yang namanya inflamasi. Ada pembengkakan sakit dong pastinya. Betul. Karena itu tadi Pak Prapto mengatakan setelah digunakan ya rasa sakitnya hilang dengan sendirinya karena larinya ke arah sana. Kemudian yang barangkali juga harus diingat tadi adalah berhubungan sama darah dan pembuluh darah yang namanya teknologi laser ini. Darah itu tidak boleh kental. Begitu dia kental permasalahan jadi banyak. Salah satunya adalah bisa terjadi penyumbatan di mana saja. Bisa jadi stroke, bisa jadi serangan jantung. Sebetulnya tubuh ini sudah pintar, sudah ada mekanismenya untuk menjaga darah itu tidak kental. Dengan pola hidup yang tadi disebutkan sama Mas Boy, tidak terlalu sehat gitu ya. Kemudian dengan usia yang bertambah, yang tadinya optimal kerjanya jadi tidak optimal lagi. Teknologi laser di sini berfungsi untuk mengembalikan semua fungsi tersebut ke tempat yang optimal sehingga dia bisa menjaga darah kita supaya tidak kental. Gunanya apa? Supaya aliran darah lancar ke seluruh tubuh tanpa ada hambatan. Apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan juga untuk menunjang kesehatan kita secara optimal? Tentu. Jadi kalau kita bicara ya dalam tubuh kita, yang paling penting adalah darah. Kemudian pembuluh darah. Tadi kita katakan bahwa sebetulnya ada gula gitu yang kita bakar buat jadi energi. Sebetulnya yang membakar itu yang disebutkan sebagai dapurnya itu paling besar adanya tuh di otot kita. Nah otot ini pemirsa suka tidak suka waktu kita bertambah umur dia akan berkurang 1% setiap kita nambah umur 1 tahun. Terus bagaimana jadinya? Kita harus jaga masa otot tersebut. Jadi sekarang siapapun kita harus menjaga masa otot kita. Ada satu alat kesehatan lagi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, stimulasi
untuk kemudian saraf dan otot kita yang nantinya menjaga massa otot kita. Penjelasan lebih detail akan kami lanjutkan berikutnya, teknologi NMES tadi pemirsa. Tapi sekarang mari kita simak penjelasan dari Mas Panji terkait teknologi laser. Silakan Mas Panji. Pemirsa, mari kita lakukan langkah preventif dan jaga kesehatan tubuh kita sedini mungkin. Ubah pola hidup lebih sehat dan lengkapi upaya kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, tensi yang tinggi, bahkan dapat juga membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan alat kesehatan yang pertama dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Jadi, Aku Laser Ultimate ini menggunakan 14 light therapy. Ada 10 mata laser yang berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Dan bahkan jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan aksesoris tambahan yaitu intranasal therapy kit secara gratis. Ini bisa digunakan di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi lebih lengkap. Bagaimana Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih nonton Go Healthy. Mas Dimas sudah 3 bulan menggunakan teknologi laser untuk alasan pencegahan. Karena sempat ada pernyataan bahwa beliau kena prediabetes. Wah, langsung waspada ini pemirsa. Kemudian Pak Prapto, hari-hari ini juga secara konsisten menggunakan teknologi laser sudah lebih dari 1 tahun 5 bulan. Dan kualitas tidurnya terperbaiki dengan baik, bugar, kemudian nyeri-nyeri di kepalanya sudah hilang. Apa harapanmu untuk menggunakan ini hari ini ke depan? Silakan. Harapannya mudah-mudahan teknologi laser ini berjalan dengan baik. Kemudian di TV itu tetap siarkan gitu. Oh, siap Pak. Kalau saya pribadi pernah dengan ikhtiar yang saya lakukan, pola makan diatur, kemudian atur olahraga, kemudian dibantu dengan teknologi laser, mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur. Jadi edukasi tentang kesehatan, termasuk juga dengan bantuan teknologi laser, memang terus perlu disosialisasikan supaya masyarakat kita ini lebih sadar dengan kesehatan, bisa mencegah daripada mengobati. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih. Ada kalimat yang saya suka dari Mas Dimas tadi. Saya berharap dengan olahraga dan dengan teknologi laser dapat dibantu. Ya. Berarti jelas bahwa teknologi laser hadir untuk membantu sifatnya, bukan berdiri sendiri. Betul sekali. Jadi ini harus disinergikan ya. Jadi menerapkan pola hidup sehat ya, mulai dari pola makannya, olahraganya, istirahatnya, kemudian juga faktor stres ini perlu disinergikan semua dilakukan. Ini terus-menerus ya, tidak hanya olahraga saja tapi makan tidak dijaga. Jadi ini semuanya harus seimbang. Nah, menarik mengenai tidur. Jadi tidur ini sebenarnya satu hal, kadang orang menganggap ini gampang lah tidur, mas saya bisa tidur. Tapi hati-hati, perlu kita perhatikan mengenai kuantitas dan kualitas tidur. Oh, 2 hal berbeda? 2 hal berbeda, betul. Kuantitas kita bilang ada tidur antara jam 6 sampai 8 jam. Ya, kuantitasnya, jumlah tidur kita. Usahakan tidak kurang dari itu dan juga tidak terlalu berlebihan dari itu. Kemudian berikutnya adalah kualitas. Kualitas ini perlu dijaga juga. Artinya kita usahakan tidur itu jam 9, jam 10 malam sudah tidur. Yang dia perlu jam-jam tersebut untuk meregenerasi sel, untuk mengembalikan fungsi-fungsi tubuh yang kemudian sudah kita pakai dalam sehari itu ya, kemudian untuk membuat kita menjadi lebih segar, lebih bugar. Kualitas dan kuantitas tidur ini harus dijaga betul, bisa dibantu dengan teknologi laser.
ada satu zat namanya melatonin. Jadi melatonin itu zat yang ada diproduksi di otak kita untuk membuat supaya kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau melatonin itu berkurang, maka tidur kita akan menjadi tidak berkualitas. Teknologi laser ini akan meningkatkan melatonin tadi, membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ya, ada yang namanya sinar kuning atau happy light. Ya, serotonin, melatonin akan ditingkatkan sehingga tidur kita menjadi berkualitas. Ini akan mencegah banyak sekali yang kita dicegah. Ya, dengan tidur yang berkualitas, tekanan darah kita akan terkendali dengan baik. Dengan tidur yang berkualitas, faktor stres juga akan bisa terkontrol dengan baik. Jadi keseluruhannya poinnya mungkin lebih ke arah faktor tidur. Jadi kita sudah mengerti bahwa otot itu penting. Kita jaga yang namanya massa otot jangan berkurang. Karena sebetulnya nih semua gula itu 80% dibakarnya di otot kita. Jangan sampai menumpuk di tubuh kita sebagai lemak. Kemudian siapa yang menggunakan NMES ini? Neuromuscular Electrical Stimulation. Yang pertama kita ambil kelompok yang pertama yang sudah sakit, misalkan yang stroke. Sebagian dari tubuhnya mau di kiri atau di kanan mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Digunakan ditempelkan di otot-otot yang tadi lemah atau lumpuh tadi, stimulasinya nanti akan menggerakkan otot tersebut, dijaga supaya massanya tidak berkurang. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah harapannya otak kita akhirnya menyadari bahwa otot tersebut tidak rusak. Cuman memang kemudian perintah tidak sampai. Harapan kita adalah kemudian nanti bisa ada lagi sambungan antara otak ke otot tersebut dan bisa kembali digerakkan. Ini adalah kelompok yang mengalami stroke. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak bisa olahraga. Maksudnya bagaimana sih? Karena misalkan osteoartritis, lututnya sakit, tidak bisa bergerak, jadi nggak bisa melakukan olahraga. Jadi memang terbatas gerakannya. Ini juga bisa digunakan yang namanya NMES, ditempelkan di otot-otot yang memang mau digerakkan. Nah yang terakhir kelompok yang paling besar adalah kita semua. Kita yang barangkali tidak punya penyakit apapun, bisa berolahraga tapi mungkin olahraganya tidak sempurna misalkan. Olahraganya cuma jalan kaki begitu. Berarti yang dilatih apa? Di bawah saja dong, berarti tungkai yang dilatih. Betul. Terus bagaimana tangannya? Tidak terlatih dengan sendirinya. Di sini bisa digunakan. Atau orang-orang yang olahraga tapi ketemunya seminggu sekali. Nggak sesuai dong dengan kaidah olahraga. Olahraga itu harusnya 150 menit gitu ya, 3 sampai 6 kali seminggu. Terus bagaimana? Ini NMES ini bisa digunakan untuk kita semua. Supaya kita bisa menjaga massa otot kita. Kita tergantung sekali dengan massa otot. Supaya nanti darah sehat, pembuluh darah sehat, otot juga sehat. Ah, mantap. Praktis sekali dengan kehadiran teknologi NMES dan juga ada teknologi laser yang sudah lebih dulu ada. Kemudian disinergikan untuk Anda yang selalu berharap, bukan hanya berdoa, tapi melakukan ikhtiar terbaik supaya ada dalam fase kesehatan yang maksimal, produktif di segala usia. Ada satu contoh masyarakat yang ingin berbagi tentang bagaimana teknologi laser sudah membantu mereka di dalam meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Yuk kita tonton sebentar. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Itu dia tambahan cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Terima kasih Pak Suprapto. Terima kasih Mas Dimas, salam untuk keluarga semua, baik yang di Malang maupun yang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salam sehat. Terima kasih sekali lagi Mbak Lula, Sama-sama. Mas Boy. Sukses menggunakan teknologi laser bersinergi dengan teknologi NMES. Dan izinkan Mas Panji untuk memberikan Anda pencerahan terakhir di episode Go Healthy hari ini. Saya Coki Sitohang, Mas Panji, monggo. Pemirsa, untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga, pastikan yang terbaik. Alat kesehatan yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Akulaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Pemirsa, kami dari Gogomol telah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011.
Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Apalagi AkuLaser Ultimate ini juga dilengkapi dengan aksesoris tambahan yaitu laser pad yang bermanfaat untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, membantu mengurangi rasa nyeri, membantu mengurangi peradangan, dan juga membantu regenerasi sel. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda memiliki AkuLaser Ultimate dari Gogomall supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda dan hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari AkuLaser Ultimate.